Jumpa lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, kami senang sekali bisa mengunjungi salah satu taman hiburan yang sangat digemari wisatawan di Singapura, yaitu Universal Studio. Pada episode kali ini, kami kembali ke Malaysia, tepatnya di kota Kuantan, untuk eksplorasi lebih mendalam ke tempat-tempat wisata yang pastinya menarik untuk dikunjungi. Kira-kira ada apa sih di kota ini? Tonton terus videonya. Oke, selamat pagi. Pagi. Ini hari ke-8 dan kami sudah ada di Kuantan, di Pahang. Hari ini kita mau coba explore ada apa aja di sini. Dan tadi tim Jajago udah gue suruh duluan, karena semalam dia nggak makan nasi ya, nggak mau makan nasi. Gue suruh duluan ke namanya restoran Daud. Restoran India seperti biasa, sama Mas Eko. Nah ini kita prepare dulu, kemudian jalan nyamperin mereka, sarapan dulu, baru kita eksplor. Karena kebanyakan tempat wisata dan tempat makan itu di sini bukanya jam 12 siang. Jadi ya udah kita sarapan dulu, makan di sana, kita eksplor kota ini dulu, baru kita lanjut perjalanan lagi. Yuk ikutin, kita mau kemana hari ini? Sebelum kami pergi ke tempat-tempat yang menarik, ada baiknya kami mengisi tenaga dengan sarapan di restoran Dawood, sebuah restoran khas India yang cukup terkenal di kota ini. Oke, udah ketemu sama John dan Riana, abis makan juga? Ya. Kenyang? Kenyang. Perut udah nggak masalah? Sudah lebih mendingan. Aduh, pakai ada acara salah makan. Gue khawatir itu takut kenapa-napa gitu sama perjalanan. Kita juga selama perjalanan juga kemarin-kemarin jaga makan deh gitu. Kan kemarin kalau nggak salah timmu ada satu kena tipes di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kalimantan. Enggak, dia dari berangkat udah kena tipes sebenarnya. Wah, lo dipaksa udah selesai, mantap. Alhamdulillah aman. Nah, sekarang kita mau ke Tower 188. Ah, itu bisa tanya di Kuantan. Bisa kelihatan Kuantan dari atas bisa. Oh, Kita bisa ke atas, kita akan coba ke atas. Good. Nah, Om John, yang bawa? Oh. Ya, untuk pertama kali kita coba bawa. Aku nggak terbiasa bawa karena kecepatannya lumayan cepat, Pak. Oh, kalau yang kemarin-kemarin. Jadi pas aku injak gas dikit terus gini. Ah, Aku iya. jadi merasa, seram kali mobil ini. Oh, enggak lah. Memang gasnya mantap, cuman enggak segitunya lah. Cobain lu di sini nyetirnya. Iya. Nanti siapa tahu jalan lagi. Oke. Silakan Om John, bawa. Siap, gas. Dikarenakan kota Kuantan yang tidak terlalu besar, untuk mengunjungi tempat-tempat wisata satu sama lain tidak terlalu jauh. Seperti Tower 188 yang akan kami kunjungi. Hanya berjarak 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 4 menit. Kami akan segera tiba di sana. Ya, sampai juga di Tower 188, Menara Kuantan 188. Ya, kenapa 188? Apa artinya itu? Itu saya juga Karena belum tahu dari 188 meter Oh, 188 meter. kayaknya. Tapi 188 tinggi banget ya. Ya, kayaknya lebih 100 meter deh. Lebih dari 200 meter kayaknya. Iya. Tapi kita ya main aja nanti ke dalam, soalnya banyak menceritakan sejarah Kuantan juga di dalamnya. Galeri-galeri foto-foto juga apa yang ditampilin di atas. Dan tadi gimana aja? Oh ya, pengalaman nyetirnya agak aku udah terbiasa sih, karena kita terbiasa bawa mobil muatan 2-3 ton kan. Jadi dia mau bawa mobil gitu kayak Enteng banget ya. kayak kena angin bakal goyang gitu. Dan sampai jangan rekam GoPro dulu, tegang banget Soalnya nggak terbiasa. Padahal dari tempat makan ke tempat ini cuma sekitar 4 menitan, 5 menitan lah bawa mobil. Oh, di versi saya salah 1 jam, Pak. Tegang banget ya baru nyetir di Malaysia.
Tapi sebenarnya udah pernah kan nyetir di Malaysia? Di Sarawaknya pernah. Sarawak pernah kan? Betul. Cuma aku pernah diklakson, pernah dimarah gara-gara aku nggak tahu. Ternyata tuh mesti ada aturan yang nggak tertulis. Nggak kayak Indonesia kan kamu belok kiri kanan atau maksudnya terserah. Iya. Kan sini mesti nunggu orang dulu kasih jalan dulu. Bener, ada laluan dulu jadi ngasih orang lewat dulu. Ya, aku terbiasa tidak tertib soalnya. Itulah makanya yang perlu kita contoh adalah hal-hal seperti itu. Banyak belajar dari Malaysia, mantap Malaysia. Supaya nanti kita di Indonesia bisa bawa kebiasaan itu jadi lebih baik cara berkendara kita. Kalau kita pakai cara ini di Indonesia kayak kita yang bakal dianggap. Oh benar, saya juga pernah nerapin itu malah diklakson. Iya. Lampu merah berhenti diklakson, harus maju lagi gitu dikejar. Ya sudahlah. Nggak apa-apa lah, tapi kita belajar. Kita belajar. Nah kita mau masuk ke dalam tapi cari 2-3 mau foto-foto dulu. Oke. Kita main ke dalam. Menara Kuantan 188 adalah menara ikonis dari landmark baru di Kuantan, Pahang, Malaysia. Menara ini merupakan menara tertinggi di pantai timur semenanjung Malaysia. Nama Kuantan 188 diambil dari tingginya yang mencapai 188 meter dan merupakan salah satu objek wisata utama di negara bagian Pahang. Menara ini terletak di tepian Sungai Kuantan, dekat kawasan rekreasi Laman Terutum. Desain menara ini terinspirasi oleh bentuk tombak tradisional Pahang, yaitu tombak Pahang. Menara Kuantan 188 diresmikan oleh Dato' Sri Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Pahang pada tanggal 21 Februari 2021. Dengan ketinggian 188 meter, menara ini bukan hanya menjadi menara tertinggi di pantai timur Malaysia, tapi juga melambangkan semangat pembangunan modern di Kuantan. Jadi ketika ada pilihan tiket ya, ada yang sampai skydeck yang paling tingginya, kita bisa keluar kena angin segala macam. Ya persis Monas. Itu kita kenanya Rp27. Kalau cuma observation deck yang dalam kaca dalam ruangan indoor itu kenanya Rp13. Coba mending sampai skydeck. Oh ya, udah mumpung dan lanjut sampai 27 sampai Aku kasih tahu duluan ya, Riana tuh fobia ketinggian. Dan dia minta ke situ, jadi aku ikut. Oke, berarti sampai skydeck ya, sampai paling atas ya. Ingat ya, tadi kerekam kan, dia minta yang mau yang luar loh. Nanti kau lihat dia teriak, kau rekam ulang. Masalahnya saya udah sampai ke sini. Oke. Yes. Berarti skydeck 7 person ya, 7 orang ya. Skydeck 7 orang. Ya, gue jujur aja takut ketinggian. Dan ini mungkin adalah gedung tertinggi yang bentuk tower skydeck yang ya? pernah gue skydeck. Level 1 dulu. Kita boleh 1 dulu. Rahmat hilang. Udah coba setakut apa gua. Riana juga takut. Sama. Oke. Dan liftnya outdoor lagi. Oh iya kelihatan ya. Oh iya. Baru nyadar loh. Liftnya outdoor lagi. Ya. Tapi indah banget sih harusnya. Aduh, deg-degan. Langsung black out. Aduh. Wow, keren banget. Oh, tingginya. Ini kan lantai berapa? Wah, ada kapal. Kan ini lantai berapa? Lantai 1. Nanti Masih satu. air terus tuh. Masih air terus. Setinggi ini, cowok. Langsung yang paling tinggi. Enggak, kita ke 1 dulu. Nanti bisa ke 3. Hah? Gue betul. Lu takutan? Makin lama makin takut. Ini kamu mah. Roller coaster. Jadi kalau udah gelap nanti dia langsung gini kan. Sama dong. Jangan. Malah tadi bagi di wahana toh. Oke. Menara ini terdiri dari 3 lantai utama, yaitu ada observation deck, lalu ada restoran, dan yang terakhir ada open sky deck. Ini kayaknya foto-foto sejarah dari Pahang kali ya, yang dipajang di sini. Terus ada juga lukisan. Terus dari sini di ruangan indoor ini kita bisa melihat Pahang 360 derajat. Keren. Oh, kelihatan orang hutan loh lagi di sana tuh. Oh, wow. Wow. Seneng banget ya. Wow, tuh. Galeri digital Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Jadi memang prinsip mereka adalah, yang gue suka ya dari Malaysia ya, yang gue suka mereka selalu mendoakan pemimpinnya supaya jadi pemimpin yang baik untuk negaranya.
Bayangin didoain banyak orang, apakah nggak jadi baik tuh pemimpin? Bener nggak? Harusnya kita memang selalu mendoakan pemimpin supaya memberikan kebaikan buat kita semua. Pagi-pagi sudah saktinya beliau. Ini karena makanannya enak tadi. Ini masih masuk akal. Ini udah masuk ke kategori yang itu kan, yang indoor ini indoor. Ini indoor. Nanti kita ke lantai 3, yang lantai atasnya itu outdoor. Oh, ini masih nggak berasa, masih oke lah ya. Ini masih oke. Atau mau coba yang tadi gelantungan di luar itu? Enggak, terima kasih. Aku nggak akan berani. Ternyata seru juga ya kalau sebuah kota itu dibikin tower untuk kita bisa mantau. Lo pernah ke Tokyo Tower? Belum. Belum pernah ke Tokyo Tower. Lebih tinggi dari ini nggak kira-kira? Lebih. Oh, ini. Ayo tebak-tebakan. Kita akan keliling ASEAN, betul? Betul. Jangan melihat Anda hadap ke sana. Ya, Oke. hadap ke kamera, Anda hadap ke Oke, kamera. oke. Sebutkan total semua negara yang ada di ASEAN. 10. Ayo. 10. Jangan. Jangan lihat. 10. Bukan tempat kamera. Apa aja? Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Aduh, lupa lagi gue. lupa. Oh, Filipina masuk. Berarti ada 9 ya? Ada satu lagi. Timor Leste itu masuk. Timur Leste? Masuk ASEAN. Bukannya dia ini Oceania? Gak tahu, aku cek di Google, dia Hah? muncul di Timor Leste. Oh iya. Lalu kalau dibaca total negaranya, dia udah masukin Sabah juga masuk. Oh iya. Iya, Sabah masuk. Main total 11. Aku bingung nih, data mana? Karena di sini itu negaranya cuma berapa tuh? Oke, 2, oke, 3, oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kenapa? Karena Malaysia itu kan ada beberapa negara bagian tuh yang masuk ke Sarawak sama masuk ke yang lain toh. Cuma yang sah cuma ini sih aku. Tapi boleh diinformasi juga ya, maksudnya kita juga takutnya salah nih. Betul. Nah, karena kadang Cek dulu. informasi di Google itu simpang siur. Betul. Warga Malaysia bisa jelaskan apakah benar ada Sabah masuk sendiri, itu Betul. Malaysia masuk sendiri, itu kita nggak tahu ya. Yang jelas 10 sekarang. kalau secara resmi di ASEAN 10 informasinya, dan nggak tahu juga apakah Timor Leste masuk ke ASEAN juga atau Oceania, kita nggak tahu. Feelingku aja enggak, karena pas aku pergi ke KTT ASEAN yang ada di Labuan Bajo, Ha. total begini 10 juga. Oke. Jadi aku di Google, muncul Timor Leste kan aneh. Oh gitu. Nah itu Ya, dia. carilah informasinya. Kadang informasi suka simpang siur, tapi yang jelas ini yang ditampilkan untuk negara ASEAN 10 ini. Oh, gue lupa negara ASEAN Filipina yang sebut tadi. Saya kita nggak ke sana toh. Oh iya, nyebrang ya, kalau Iya, misalnya nyebrang. nyebrang. Itu pemandangannya, keren banget. Diana, getar nggak? Hah? Nggak getar, aman? Ini masih belum. Oh, masih belum. Masih aman karena kan masih Wih. luas kan. Ih, keren nih. Dibuat dari Lego. Keren. Sertifikat Apresiasi Sekolah Kebangsaan Tunku. Tuh. Ridwan nyesel nggak kesini? Oh iya. Apa kesini lagi Pak Ridwan ya? Oh, kesini lagi dah. Gue pengen nyobain ini dah. Nyoba teropong. Mesti coba teropongnya, karena Anda bisa lihat sampai orang-orang di sana. Masa sih? Iya. Ini jauh banget sih. Cuma agak bikin pusing. Ya. Di dek ini, kalian bisa melihat sekeliling kota Kuantan melalui teropong yang disediakan di dalam dek. Dan kita juga bisa melihat sejarah yang diceritakan melalui dokumentasi tentang menara ini. Sama kayak di waktu kita ke mana? Tip of Borneo, Ya. juga ada pelang penunjuk arah. Jarak Cuman jauh ke- banget arahnya mah. Dekat, cuman KM doang. Oh iya benar. 2.274 km saja kita bisa sampai ke Manila. Filipina, oh berarti Filipina ke arah sana. Ada juga jarak yang sebelah sana ada Arab Saudi sama Palestina. Oh iya? Iya. Wih keren banget, coba liatin. Ini ada Ho Chi Minh. Oh, Phnom Penh, Kambodia juga sama. Phnom Penh. Di sana. Hanoi, Beijing. Itu loh Beijing ya. Kita Borneo 360 aja 7.000 loh. Nyampe berarti kita sampai Beijing harusnya. Balut boy. Lagi banyak. Oh itu tuh Palestina. Borneo 7.000 kan? Ini 7.000 nih. 7.782 udah sampai Palestina. Mau ke Arab, oh 7.117 km. Ya, udah siapin nih jaraknya. Borneo udah sampai nih kita. Ya kan? Nah, tuh ada kiblat juga. Aduh. Mantap. Pak Lu kayak Kuantan. Gini jangan, yang gini jangan.
Jadi bisa lompat-lompatan gitu. Oh, ini yang di sini. Iya. Oh, mainnya di sini doang ini ya. Mainnya di sini, jadi tuh yang di situ tuh. Ini bungee jumping nggak sih, nggak kan? Enggak, cuman jadi kita dikasih karabiner gitu diikat di sini, terus jalan terus bisa lompat. Gitu. Aku bayangin nih, ini lutut udah lindu-lindu nih. Lututnya udah lindu-lindu. Padahal cuma sampai satu lantai, tapi kena angin tuh jadi kayak berasa ya. Jadi keinget gimana kemarin Mas Farhan naik roller coasternya itu. Beda. Ini Tapi keren banget sih. beda sih, coba tengok sama ke sana Mas. Gini. Jadi itu bukan cuman menggantung ya. Jadi dia sistemnya kayak rel gitu dan dia untuk ininya roll gitu loh. Pakai roller gitu. Jadi kita bisa lari. Terus Muterin kita ini. terbang Ya, gitu. terbang. Seru banget. Cuma tadi biayanya lumayan ya, sekitar 900-an satu orang. Tapi safety banget sih kelihatan tuh. Iya, kayak pintu sliding rumah kita. Bentar, hampir 900-an ya? Hampir Ben 900-an. nambah dikit, kalian dapat itu dong, Universal Studio dong. Iya sih. Wah bener ya. Kan? Tapi mending sini sih gua. Oh iya kak? Aduh. Tuh, Han, mau nyobain Han? Ini terpisah nggak ya? Apa jadi satu ya? Apa? Bisa, Terpisah. satu. Satu-satu. Kasiannya dipisahin. Ya? Jok sebapak-bapak masuk. Tapi kayak dibikin baju jumping seru deh. Hah? Seru deh baju jumping deh. Kayaknya yang itu loh. Soalnya Nah ini loh harusnya berhentinya di jembatan tuh yang Ah. apa? Ini namanya apa? Flying Fox. Ah, Flying Fox. Nah, kemarin tuh juga ada gue ngeliat di TikTok tuh ada orang yang dia lompat gitu dari gedung ini pakai parachute. Wah, keren banget itu. Keren banget. bisa sewa di sini Mas. Itu kayak profesional. Itu profesional, nggak boleh begitu-gitu ya. Kita pakai ini aja nih kalau mau nih. Ada yang mau? Ada yang mau? Mohan? Langsung aja datang ke sini. Mohan? Kuat, Pak. Boleh, tapi Buat stock shoot katanya buat stock shoot. Kalau buat stock shoot gak apa-apa nih. Gue bayarin nih. ya bebas, boleh. Tapi tinggi banget sih ini. Tadi datanya katanya 188 meter kalau di pucuk itu. Itu tangga tuh bisa Bang. Nah, Itu buat ganti wall. kalau di pucuk itu 188 meter, tapi kalau sampai sini maksimal di 140 apa berapa begitu di segitu aja. 100-an something lah. Kayak gitu. Tuh, Tapi ini kalau Mas Rahmat berani sih. berani Mas? Iya, yakin Mas Rahmat berani. Nah, Mau? kan? Gue bayar ini buat stock shoot. Stock shoot. Iya. Jadi dulu sambil ngeliat Iya, temen terus begini. lari terus gini. Nah, gitu. Serius? Aku yang jatuh. Oke, jadi yang resmi itu kalau di Tower 188 ini yang bisa dikunjungi itu adalah tower lantai 1 menara pantau ini sama lantai 3 yang paling atas Skydeck. Kalau lantai 2-nya itu restoran, tadi kita udah coba mampir ternyata sepi, nggak dibuka. Ya udah kita kesini sekalian ngadem karena lumayan panas juga di luar. Dan gue bayangin sih kalau gue punya rumah di lantai ini rasanya gimana ya. Tapi dengan pemandangan gini ya, kalau apartemen kan cuman satu view gitu ya, tapi seluas ini pemandangannya kayaknya keren banget sih. Harusnya di Indonesia bisa nih, banyak tempat harusnya bisa bikin tower kayak gini yang sekiranya di sekitarnya itu tuh masih bisa ada pemandangan keren kayak gini, dibangun tower begini jadi tempat wisata yang menguntungkan harusnya. Yuk bisa Indonesia bikin tower-tower pantau kayak gini, asli pasti rame. Lihat tuh laut, sungainya kelihatan kelokannya tanpa perlu pakai drone, nggak perlu nge-drone Han. Kayak perlu nganter. Sih. Dari mana belum nganter kita? Belum ngerti dari kemarin ya, kan perizinan takutnya bermasalah Pak. Nanti di bawah ya. Ya udah mulai. Dari tadi tuh aku sibuk nyari penampakan buaya ya, karena di sini tulis bahwa ternyata Sungai Kuantan ini itu memang habitat alaminya buaya muara. Dan kalau kalian sering cek Google, sebenarnya tuh di daerah Malaysia sering terjadi yang namanya penyerangan buaya. Iya. Ketik aja namanya buaya sawit Malaysia, itu banyak banget. Dan setiap pantai pasti ada ditulis jangan berenang, Ya. awas ada buaya. Di Sarawak begitu ya, di daerah sawit-sawit juga gitu. Karena aku hobi mancing, jadi teman-teman pemancing kita suka bilang kalau mancing di sawitnya Malaysia, hati-hati ada pelang yang ada buaya. So sekarang kami akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk mencari buaya. 33 ringgit yang sangat worth it. Itu kata si Bang Pala. Cari buaya. Oke, jadi ini adalah galeri digital Mat Kilau. Mat Kilau itu ternyata adalah pahlawan nasional dari Pahang yang ikut membantu
mengusir penjajah. Jadi dia dihargain banget. Dan ini adalah galeri beliau ini ketika masa hidupnya. Dan ini ada penjelasannya. Dan Mat Kilau juga jadi film ya? Ada film aja ya? Ada film. Ada filmnya. Mat Kilau adalah seorang pahlawan legendaris dari Pahang, Malaysia. Ia lahir sekitar tahun 1865 di kampung Pulau Tawar, Jerantut. Mat Kilau dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan Inggris. Pada akhir abad ke-19, bersama ayahnya, Tok Gajah dan sahabat-sahabat seperjuangan seperti Datuk Bahaman, ia memimpin perlawanan gerilya di hutan-hutan Pahang. Kehebatannya membuat namanya disegani bahkan setelah lama menghilang. Sosok Mat Kilau tetap hidup dalam cerita rakyat. Kini ia dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Tower udah puas kita di atas. Udah nggak takut ketinggian lagi? Masih agak. Masih sih. Kita mau ke MOCA, Museum of Contemporary Art yang ada di Pahang ini. Jadi kita berlaga-laga orang yang paling seni. Iya, jadi Kita mantau apresiasi. lukisan gitu. Wah, apa gitu. Pokoknya kita lihat aja di sana ada apa. Habis itu baru kita ke pantai sambil makan. Iya. Senang sekali bisa melihat kota Kuantan dari ketinggian 188 meter. Namun, biar tidak berlama-lama, kami akan melanjutkan perjalanan lagi menuju salah satu tempat yang direkomendasikan wisatawan jika berkunjung ke kota ini, yaitu MOCA atau Museum of Contemporary Art. MOCA terletak di kompleks museum di Raja Sultan Haji Ahmad Shah di pusat Kuantan, dekat dengan Masjid Sultan Ahmad Shah I. Bangunan bergaya neokolonial ini berasal dari awal abad ke-20, dibangun antara tahun 1910 sampai 1912 sebagai bagian dari warisan arsitektur sejarah yang dipertahankan. MOCA dirancang sebagai ruang inklusif untuk memperkenalkan seni kontemporer, bukan untuk kalangan elit saja, tetapi juga untuk masyarakat umum, termasuk generasi muda dan seniman baru. Sampailah kita di MOCA, Museum Seni Kontemporer. Harusnya Museum Seni Kontemporer ya. Artinya ya seni kontemporer lah di dalamnya, bukan yang lama-lama atau gimana. Apa itu seni kontemporer? Kontemporer itu baru. Oh, baru. Ya. Baru. Terus tadi ketemu camper van. Ya, Ya. cuma rame, banyak itu apa ibu-ibu bapak-bapak tak enak aku nanti. Kalau ada Sebenarnya- TV aku mau lah. Tapi gimana ngeliat camper van kayak gitu? Oh, Jadi happy. kangen nggak? Kangen Happy. bawa si mobil kalian? Pengen coba di sini. Nah, itu dia harus coba. Ini kita coba cari masuk ke dalam. Lewat mana? Kita lihat-lihat dalamnya gimana. Karena yang kalau gue baca-baca rekomendasi orang kalau ke Pahang, ini termasuk rekomendasi. Oh. Kayak gitu. Simpson. Jadi tower tadi, terus museum seni kontemporer, terus nanti ada ke pantai. Yes. Oke, kita masuk ke dalam dulu ya. Nah, biasanya selama kami keliling Malaysia, Sarawak, Sabah itu, parkir jarang sekali yang bayar kecuali di mall. Di sini banyak nih layanan bayar parkir. Cuman tadi beberapa mesin parkirnya error. Kalau sampai nanti ada tagihan di border, ya udah. Oh ya? Iya, tadi beberapa mesin parkirnya kita error gitu, mau bayar bisa pakai tas and go, bisa pakai cash, cuman error. Nah itu dia, makanya kalau misalkan nanti muncul gitu ya, semoga tidak tilangan, tapi bayar parkir. Nah ini dia. Ini salah satu seninya toh? Bukan dong. Yalah. Ini ada Museum of Contemporary Art Plus. Apa bedanya ya? Aku mau nanya, kontemporer kan berarti yang baru ya? Ah. Lawannya siapa? Lawannya ya gaya-gaya lama. Apa namanya? Wah banyak kalau itu. Saya juga tidak hafal. Aku buta seni soalnya, aku mau belajar juga. Ya kita lihat aja ke dalam lah. Oke. Oh, kayak gini seni kontemporer tuh. Iya. When craft become attitudes. Ini gambar apa kau menurutmu, John? Seni itu tak bisa kau jelaskan dengan kata-kata. Kompala kau data apa yang cocok dia. Masih bingung dia. Kalau gini aku masih ngerti lah ya seni-seni apa lukisan itu kan. Seruan rempah dan sutra.
Kira aku udah bau rempah-rempah, enggak juga. Itu biasanya kalau itu namanya nirmana. Hah? Nirmana. Nirmana. Nirmana tuh seni tanpa makna. Intelektual. Nirmana tuh artinya apa? Seni tanpa makna tapi punya nilai jual. Oh gitu. Seni tanpa makna. Seni tanpa Tanpa makna, makna. tapi punya nilai jual. Berarti Tuh ada tulisannya, John. Iya. Seruan rempah dan sutra. Resapan. Jiwa seniku mulai meronta-ronta, kawan. Jadi fun fact ya, kita tadi kan pas datang, itu kita datang dengan gear yang cukup gede. Jadi kelihatan kayak kita mau bikin film. Tapi kalau pakai HP dong mau ngerekam itu rapopo. Ini seni juga ya? Apa ini? Oh, ada ikan gapi. Ada ikan gapi. Kok dia nyasar ikan gapi di sini? This is art, baby. This is art. Oke. Oke, 3 buah bintang dan 3 buah batu. Nice. Nah, ini baru seni. Seni cara menyeimbangkan kayu gitu biar gak jatuh gitu ya? Nggak tahu ya, seni itu dirasakan dengan hati, nggak dengan mata katanya. Oke. Oke. Jangan bilang ini pun seni, bukan toh? Oh, ini belum dipajang kan? Ada Belum. pernah pajangan kan? Belum, John. Nah, ini adalah beton dicor. This is art. Jangan ketawa, aku ini lagi memahami seni sekarang. Oke. Aku kira ini tuh cuma, awalnya aku kira kan, Beb, ini cuma gambar yang tidak ada arti kan. Ternyata Iya. pas kau lihat sekilas, tuh ada gambar Muka orang. di sana. Iya. Nice. Ya. Setiap satu kotak ini ada wajah masing-masing. Seni itu mahal. Ya. Siri jurus tok gajah. Oke. Akrilik on canvas. The next building. Di atas nggak Karena boleh. ini lantai 2 nggak bisa diakses supaya di blok. Kita harus buru-buru karena setengah jam lagi dia jam istirahat, semua pengunjung mesti keluar, balik lagi di jam 2, 1 jam istirahatnya. Oke, ini kita berada di lantai 2, lewat jalur berbeda bisa masuk rupanya. Dan ya, dia punya seni pas awal kulihat gambar ini agak mirip-mirip kita punya wayang ala Indonesia punya nih. Kan? Betul gak ini? Kayak Wayang. Tuh, wayang toh? Bener tuh, Nick Zainal, wayang dunia tuh. tuh wayang. Iya, wayang. 2 standing wayang kulit figure in white. Ini wayang bener. Berarti bener, gak salah aku. Ada juga di Malaysia berarti. Oh, wow. Ini kita udah berada di gedung berikutnya dan di sini berisi pakaian-pakaian adat daerah sini. Dan yang menarik bukan cuma pakaian ini, tapi tadi ada sebuah mahakarya besar di dinding raksasa. Kumpulan sarung-sarung ini dijadikan kombinasi ini banyak nih. Iya. Wow. Tapi keren loh, John. Iya, kayak ini seni-seni untuk itu deh, kayak recycle barang kain-kain bekas itu deh. Saya deh. Ya. Ini kayaknya campuran kain plus hiasan deh. Iya, jadi itu selalu Plus kombinasi apa kain. lukisannya gitu. Selembar benang menjadi sehelai kain. Ini dia punya Berarti nama. ini kain. Terus dikasih Ya, seninya, hiasannya, lukisannya. Menarik, John. Yois, menarik. Let's go to the next building. Waktu kita tinggal 15 menit. Ini lebih kompleks sih. Aku rasa ini baju adat nih udah dengan kombinasi seni khususnya dia, Beb. Iya. Beberapa dia punya kain-kain tenun aku pernah ketemu nih kayak di NTT punya nih. Beda tuh, John. Ya, tapi dia kan kayak diikat-ikat kembali gitu toh. Tapi sesuai dengan kata Farhan ya, seni itu Oh iya nih, yang bisa main ngerti itu penciptanya sendiri. rajutan ini. Iya, kayak tenun rajut. Ya, tapi ya. dibuat dalam bentuk ini kan jadi lucu juga. Jadi kayak benang yang di zoom gitu loh. Ah, Tapestry namanya. Wah, tenun. bagus sih. Ini unik sih, ini lucu.
Apa perbedaan gitar-gitar ini? Agak lucu sih, kenapa dia tuh menempatkan gitar listrik loh. Tapi di tempat-tempat yang dari tadi tuh aku lihat tuh kayak khas tradisional gitu loh. Yang mana gitar-gitar mahal, Jen? Pertanyaan bagus. Suamimu ini udahlah buta seni, buta musik pula. Tapi aku suka yang ini. Nah, inilah masalahnya kau tuh Elegan. Kau tuh suka coba dari bentuknya. Kan lihat dari warnanya. Nantilah ya. Akan ada momen dimana kita mengerti musik. Ini dan pasti seni. paling mahal di Bingkai nih. Oh gitu cara kamu lihat. Fender apa nih? Stratocaster. Bendera Malaysia. Cuma satu-satunya dia Bingkai, Jan. Berarti ini kan spesial. Ya, oke. Itulah cara Riana dalam melihat sebuah barang seni. Selamat. Nah, jelasin ke aku Farhan cepat. Kalau gitar itu yang bikin nilai itu adalah penggunanya. Penggunanya. Bukan gitarnya, siapa yang pakai. Bukan suara musik gitarnya. Kalau versi Riana siapa yang dibingkai, siapa yang mahal. Lukisan abstrak. Ya, ini aku baru ngerti setelah diajarin oleh si Farhan ya. Ini lukisan abstrak. Sini Jadi apa? dinikmati tidak dengan mata, tapi dinikmati dengan perasaan. Artis tenun grandeur. Jadi pegang. Oke, jadi kita sudah kelar keliling ini museum. Dan ya, saya tidak mengerti seni. Harus banyak belajar deh Farhan, dia lebih ngerti seni soalnya. Tapi so far ini adalah destinasi wisata yang wajib kunjungi. So mainlah ke Mocha yang ada di Pahang. Iya. Recommended. Oke, jadi ini kami langsung mau ke Masjid Negeri Pahang. Ini masjidnya keren banget ya. Warnanya itu nuansanya biru dan ada menara-menara yang bentuknya itu lancip banget. Ini gabungan arsitektur apa ini? Karena biasanya harusnya menaranya tuh nggak yang lancip begini, tapi ini menaranya lancip dan warnanya emas. Kita coba masuk. Oke, karena gua sama Rahmat pakai celana pendek, nggak sopan kalau pakai pakai sarungnya di sana. Kita pakai sarung dulu di sini, Mat. Nih, Rahmat pakai sarung juga. Nah, bener kan, Mat? Zona menutup aurat. Jadi harus jauh dari masjid udah pakai baju yang ketutup, nggak boleh celana pendek, Mat. Gimana sih? Untung gua bawa sarung 2. Nah, ini keren banget nih. Ada hiasan, bentuknya lampu, tapi ada pohon-pohonnya, dan ini kayaknya sih Asmaul Husna ya? Ya, Oh iya, bener. Asmaul Husna, bener. Ini Asmaul Husna. Al-Nur. Al-Nur. Al-Rafiq. Iya bener, keren. Ada program subuh macam Jumat. Kalau nggak salah diartikan, program sholat subuh tapi seramai sholat Jumat. Karena memang katanya ada kisahnya kalau misalkan sholat subuh kita udah seramai orang sholat Jumat, maka kejayaan Islam akan segera datang. Begitu katanya. Sudah. Masjid Sultan Ahmad Syah atau lebih dikenal sebagai Masjid Negeri Pahang adalah sebuah masjid provinsi yang berada di kota Kuantan. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 1962, tetapi pada saat itu bangunan masjid ini hanya terdiri dari satu kubah dan satu menara saja. Terletak di Jalan Mahkota, masjid terbesar di Pahang ini dapat menampung setidaknya 10.000 orang, serta menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Menara masjid ini mempunyai tinggi 55 meter, menjadikannya salah satu masjid paling terkenal. Dekorasi interior dan eksterior masjid ini bermotif geometris. Pola-pola geometris tersebut dikerjakan dengan sangat teliti sehingga menjadikannya masjid yang indah dan menarik. Nama masjid ini diambil dari nama penguasa pertama Pahang, Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, yang dinobatkan sebagai raja setelah mengalahkan Bendahara Wan Mutahir pada akhir tahun 1890. Subuh Factor. Nah, kalau subuhan ini harus ramai, di tempat kita harus ramai. Ikut Biker Subuhan. Nah, ini yang tadi gue bilang. Di sini tuh mulai bayar-bayar parkir. Tapi gampang sistemnya, udah kita tinggal masukin aja. Nah, tadi mesin yang pertama kita error ya? Mesin yang pertama kita error, kita nggak tahu. Semoga aja nggak ada tilangan. Karena yang jelas, kalau mau bayar parkir udah ada kayak gini-gininya nih. Dia bisa pakai Touch and Go, bisa poin. RC-nya terkeluar dari sini.
akhirnya nemu mesin parkir yang bisa. Ini udah dimasukin plat nomor. Masukkan minimal 0,65. 0,65 ringgit. Artinya kita masukin 1 ringgit aja lah. Oke. Cemplung. Kayak main game, Mas. Kok nggak bisa dia? Kan minimal kan? Iya. Nah. Oke. Oke. Keluar. Udah, kembalian. Kembaliannya keluar. Nggak ada kembaliannya, Rahmat. Tiket parkir doang. Nah, ini tiket parkirnya bisa sampai 13.54. Artinya 1 jam dari sekarang. Gitu. Artinya harusnya bayar duluan ya. Iya, Bayar duluan. harusnya bayar duluan, nggak apa-apa lah. Kita belum paham. Ya, oke. Kalau ya oke. Terus mobil satunya. Sailing, koin. Tuh pencet sailing dulu, pencet. Nah, pencet masukin. Berapa, Mas? B1 B. Bentar. Kita tengok dulu, Kak. Mobil kita mana? Nih. Yang di Z. B19 B19 32 32 DZC. DZC. Nah, Oke. oke. Masukkan lagi. Minimal tadi berapa? 1 ringgit. 0,65. 60 sen. 60 sen, Aku ada 60 sen. 20 sen. Ini 60 sen. Murah aja. 70. 1 1 2 3 4. Ah. Coba lagi. Oke. Ya. Keluarlah dia. Tiket sedang dicetak. Jadi kalau ada tagihan-tagihan, nah tiket udah dicetak nih sampai 13.55. Kalau sampai ada yang mintain tiket parkir, kita udah punya, udah aman. Udah bayar. Intinya begitu, udah bayar. Sebenarnya pas datang sih harusnya ya. Sebenarnya pas datang cuman, ya Kita udah. tidak tahu. Udah. Ini koin berguna juga kan tadi. Oke, tadi kita pisah tim lagi karena tiketnya lumayan mahal museumnya ya. Lumayan pricey Lumayan. museum. 40 ringgit. 40 ringgit dapat apa? Dapat hikmahnya. Emang ngerti? Kata Farhan itu wajar nggak mengerti karena memang lukisan dan karya itu diciptakan yang dimengerti hanya oleh si pembuat karya tersebut. Ya betul. Kita sebagai penikmat hanya bisa menerka-nerka doang. Iya. Apa Menerka-nerka semua ya seperti gitu. itu. Ya. Jadi begitu di dalam. Jadi Pak makin ngerti seni dong. Ya, saya punya seniman sekarang. Tadi kalau gua ke masjid, Ah. mumpung belum sholat zuhur kita main ke masjid lihat-lihat, Iya. bagus banget masjidnya. Ya. Iya, bagus. Harusnya tadi aku juga ikut ke masjid kayaknya dia. Ini lagi tugas sama. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari tempat makan dekat pantai. Suka madu nggak? Madu apa tuh? Madu, suka madu. Madu suka? Aku punya madu alami di sana. Mana? Madu kelulut. Wow, itu bukan lebah, tawon itu. Enggak, itu madu kelulut. Hah, madu apa? Kelulut. Enak. Pasti. Yakin aku. Madu hitam gitu maksudnya. Dalgona, oksagona itu ada gona-gona, aku lupa namanya apa. Tuh ada tulisannya, coba lihat. Nah, serius ada tulisannya, Cok? Iya. Seni ini. Oh enggak, tuh nama pohonnya, pohon tembusu. Eh. Itu nama pohonnya itu. Pohon Kabur aja gua tahu. tembusu. Aku masih berada di dalam daerah seni ya. Gimana? Setelah kami sholat di masjid dan juga John sudah berkeliling museum, kami melanjutkan perjalanan lagi untuk makan siang di salah satu pantai yang terkenal di Pahang. Hanya berjarak 10 km dari kota Kuantan, rasanya senang makan siang kali ini bisa sambil menikmati pemandangan yang indah. Kami sudah tidak sabar. Sampai juga kita di pantai, Apa? apa namanya nih? Kuantan. Pantai Kuantan. Wah, pokoknya di daerah Kuantan banyak lah. Ini kita datang ke tempat makan yang paling terkenal kalau teman-teman nyari di TikTok Oh. atau di ini segala macam rekomendasinya pasti di sini. Ini gimana kalau buat campervan oke nggak? Ya oke Bisa. banget. Cuma kayak takut amblas doang deh tadi. Pasirnya terlalu haus Terlalu soalnya. tebal. Iya, jadi di sini banyak pilihan makanannya kita makan sambil istirahat karena sore nanti kita akan langsung perjalanan jauh lagi Iya. ke Kuala Lumpur lah, nungguin Kata Bang Ridwan Pala nyampe. ini vibes-nya kayak macam pantai Parangtritis. Cuman nggak ada delman lewat aja. Oh Nggak ada delman iya. lewat. Ini bagus loh pantainya. Iya.
bagus. Tapi kayaknya nggak bisa berenang deh. Ini karena tipikal lautnya, Lumayan, laut lumayan. ombak yang Secara warnanya memang nggak biru jernih banget. Iya, Ini kayak pantai-pantai yang bawahnya tuh lumpur biasa gitu. benar. Lumpur dan kadang juga ada jurang kayak ini. Kalau kita lihat ada rip curl-nya, tengahnya gitu tuh ada Boleran namanya. Ya. Oh, boleran. Oke, kita makan aja dah, yuk. Lapar. Pantai Kempadang terletak di Kuantan, Pahang, dan merupakan salah satu tujuan wisata pantai yang menarik di kawasan ini. Pantai ini terkenal dengan keindahan aslinya jadi yang menakjubkan serta suasana yang tenang dan damai, menjadikan tempat yang sempurna untuk bersantai. Pantai dengan panjang kurang lebih 1 km ini memperbolehkan pengunjung untuk menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berjemur, atau sekedar berjalan-jalan sepanjang pantai. Di sekitar pantai terdapat banyak gerai makanan yang menjual hidangan laut yang segar dan nikmat. Pengunjung dapat merasakan macam-macam hidangan setempat sambil menikmati pemandangan pantai yang tenang. Oke, ini apa ya? Oh, ini baby crab. Baby crab. Anak piting. Jadi pesenannya beragam ya. Tapi yang makanan beratnya belum datang. Gua mesen laksa, lu nggak mesen makanan berat? Enggak, nasi putih ada. Oh, nasi putih sama ini berarti Iya. nanti. Itu pisang goreng. Ini pisang goreng. Pisang goreng. 10 biji. 4 ringgit. Wah, murah dong. Ini satu Iya. porsi ini sekitar 10 ringgit. Wah, murah dong. Seporsi Iya. itu 5 ringgit ya. Iya. Ini bakwan udang. Ada Iya, udangnya. udang. Ada udangnya. Ini udang goreng. Tapi makanan beratnya belum ada datang nih. Cemilan-cemilannya bisa langsung ambil. Udang goreng seingat aku dia bilang 6 ekor 5 ringgit atau 10 ringgit? 6 ringgit. Oh, 6 ekor 6 ringgit ini. 12 ekor. Ini 2 ringgit. Ini es Bandung namanya. Woi. Ini es limau. Nggak tahu kenapa namanya Bandung ya? Nah, pertanyaan bagus. Nanti kita tanya sama Abang. Kita tanya lah. Ini bawahnya kita cobain nih. Bawahnya kita cobain. Bawahnya enak. Favorit aku adalah si kepiting baby Baby crabnya. crabnya. Garing banget. Bawahnya itu tebel. Ada udangnya. Mirip sama bakwan Pontianak nggak sih? Yang Mirip. Cuma kalau Pontianak punya bakwan tuh kadang lebih kering dikit karena dia tebel banget. Jadi kan agak lembek-lembek kan. ya. Kalau Ponti tuh yang paling enak tuh bagian pinggiran tuh agak crispy-crispy gitu pinggirannya. Oh, lebih crispy pinggirnya. Yo, Nah, aku belum nyobain lagi tuh. Ke Pontianak salah banget nggak nyobain bakwan aman. Pontianak tuh. Nanti aku balik buatkan. Ada orang aslinya. Enak. Enak. Senang sekali dekat pantai. Suhunya panas, pantang. Tapi kata Bang Pala, enggak sepanas Singapura. Kau bayangkan enggak? Segini ya. Singapura gokil sih. Panas ya bukan main. Tuh lihat potongan udangnya juga gede. Jadi si bakwannya gede, udangnya gede dipotong, tetap kelihatan udangnya tuh. Ini cemilannya yang bisa langsung ambil ya tanpa pesan ya. Betul. Enak. Jadi nggak makan biryani mulu nih. Sudah Sekali cukup makan muat. seafood. Tiap kali berhenti biryani, biryani ya udahlah. Bukannya nggak enak, enak. Kebanyakan juga Cuman lumayan. keseringan juga jadi Ya. rada bosen juga. Kita ketemu makanan pantai, kita makan aja. Seafood. Tapi di sini ada makanan yang simbolnya ada, tapi nggak dijual di sini. Apa? Tuh di depan tuh. Oh, Tuh, Godzilla, kawan. Nggak dijual. Gue tadi udah nanya, ada Godzilla goreng nggak? Nggak ada bang katanya. Mana mungkin katanya. Tapi kenapa ada Godzillanya? Gitu. Kalau Godzilla nyembelihnya di mana coba? Sebelah mana lehernya? Kalau nyembelih Godzilla, ayo. Lihat semua dia. Laksa kita udah datang. Yeah. Es limau, laksa piring. Laksa Pinang. Oh, Aku nasi putih. Oh, laksa cukup menantang buat aku warnanya tuh. hei. Ini duit tadi ya, Baki. Ya. Ini ya siapa nih? Laksa siapa? Mas Eko. Laksa Mas Eko. Yes. Oke. Laksa mana bang? Oh, nasi Nah, putih. nasi putih. Nasi putih kita cuma satu tuh. Oke. Ini siapa lagi nasi putih? Bang Eko. Rahmat sama Farhan ya? Laksa kan? Sama Mas Eko. Aku laksa kan bagaimana? Laksa. Enggak apa-apa. Oh. Tenang aja. Nah, ini laksanya nih ya. Udah. Nah, Ini laksanya tadi kuahnya kayaknya modelannya yang tipenya light ini. oh. Bukan tipe yang berat nih. Mie-nya tebal ya. Terus mie-nya juga mie ala udon gitu nih, tebel gitu. Terus ini kayak bumbu kacang apa ya mungkin ya. Coba kita cobain dulu kali kuahnya ya. Wah, aroma kuah ikannya, kuah seafoodnya tuh berasa banget. Bukan anyir tapi enak. Wah,
Bahaya. Enak banget. Iya. Enak banget. Ini ciri khas reviewer nih. Enak banget. Belum makan udah bilang enak duluan itu. Jadi kuah ikannya memang ada aroma ikannya, tapi Oh. anjirnya tuh hilang karena ada kayak jeruk nipisnya. Ya. Gitu loh. Rempah-rempahnya kuat tapi rasa ikannya tuh nggak hilang. Ya, Enak kan? rasa ikannya kuat. Nah, rasa ikannya kuat. Khas banget kayak udon-udon di Jepang yang dia pakai kuah ikan. Kalau mungkin pernah nyobain udon yang ori yang kuah ikan begini rasanya nih. Kalau yang nggak suka ada anyir ikan mungkin nggak akan suka. Tapi karena ini enak banget, nggak bisa dilewatin. Mie-nya juga kelihatan banget ya, kenyal yang gede gitu bentukannya. Dan dia ada ini potongan cabe ya. Oke lah. Markimak, mari kita makan boy. Oke, udah puas kenyang makan? Ya. Rasanya masih pengen berlama-lama di Kuantan karena oke, bagus tempat-tempatnya Iya. banyak ya. Kita masih banyak yang belum dikunjungi juga. Tapi perjalanan harus berlanjut. Kita akan bergerak lagi ke arah Sepang. Kembali ke Sepang. Kembali ke Sepang. Ke apartemen yang sama. Itu udah opsi paling bener dari situ. Karena besok kita harus jemput Ridwan lagi dan kayaknya akan lanjut perjalanan ke Penang. Oh, Sampai Penang lumayan tuh. Jarak sini ke Sepang itu sekitar 3 jam. 3 jam 40 menitan lah. Betul. Hampir- Hampir 4 jam ya. Hampir 4 jam. Nanti dari Sepang ke arah Penang juga sekitar 4-5 jam. Ah, standar. Kita pernah yang 12 jam. Woi. Oke, lanjut. Sholat dulu kali ya. Sholat dulu, baru kita lanjut. Oke. Nikmat sekali rasanya bisa makan siang dengan pemandangan pantai yang sangat indah ini. Tapi kami harus melanjutkan perjalanan lagi menuju Kuala Lumpur untuk beristirahat dan bertemu dengan Ridwan di sana. Ya, Oke, bye. sampai kita di Jajago. Bukan, salah. sorry. Salah opening berarti ya. Jadi sekarang kita saya menyetir. Ini perjalanan dari Kuantan menuju kembali ke Sepang dengan jarak kurang lebih 3-4 jam. Kita lewatin tol Malaysia yang sangat mulus. Dan awalnya aku tegang ya, lama-lama terbiasa juga ya. Jadi ada problem di tol Malaysia tuh kencengnya luar biasa di 130 up ke atas itu ya. Masih butuh waktu untuk terbiasa tapi ya minimal istriku sudah happy bisa duduk dengan bahagia. Om Pala juga di belakang dengan bahagia. Aman. Aman ya, so everybody is happy. Ternyata setelah aku lihat-lihat, kau nak jalan daerah Malaysia nih, dia tuh nggak beda jauh sama Sarawak ternyata. Kecuali kau main ke daerah keramaian kayak Bukit Bintang, itu sangat crowded banget sama di KL Sentral itu. Sisanya aman. Jadi selama kau bisa nyetir di Indonesia dengan baik, Malaysia tenang ya. Datanglah ke Malaysia, road trip aman. Perjalanan dari Kuantan menuju Kuala Lumpur akan memakan waktu kurang lebih 3 jam dengan jarak tempuh sekitar 250 km. Kami tidak sabar ingin cepat-cepat sampai sana agar kami bisa beristirahat. Dan sekarang kita sudah memasuki area tol tap tol lagi. Kita mau cek harganya berapa, boy? 21,36. Itu sisanya atau? Itu Oh, itu sisanya. Oh. Berarti tadi kena sekitar 8 atau 9 ringgit. Oh. Chip-chip lah, mula lah. Jimat-jimat kali. Jimat. Di Malaysia itu murah. Jimat. Jimat itu bahasanya jimat. Jimat. Sekarang masih ada 118 kilo. Dekat udah John. Mama. Sudah mulai pro saya. Kalau mau gantian di rest area berikutnya atau pom bensin? Nah, boleh. malaman. Aku mulai menikmati nyamannya menyetir. Oke, ini dia, ini tunggu-tunggu. Mulai terasa nyaman. Dan nanti sampai Vietnam aku bawa semua tentang dia. Nanti kalau sama Ridwan pasti gugup lagi dikit. Biasa begitu. Om Ridwan bawanya ngegas cepat. Ya. Kalau dia yang bawa aku tetap ngikut loh. Itu kayak macam nak balapan apa nggak tahu lah. Ridwan sebenarnya nggak ngebut. Enggak, agak cepat sedikit Agak ya. cepet dikit dan Iya. manuvernya Sedikit tuh ya. jago gitu. Dia jago lihat celah. Gitu. Makanya kadang orang yang nggak biasa jadinya Ya. suka ini. Tenang, mumpung lagi gak ada Bang Ridwan, kita bisa gibahin dia dulu.
Bang Ridwan, kalau Anda nonton ini, nah, berarti udah tahu kami gimana, Anda udah baca sekali kan. Kita masuk tol lagi. Ya, ini tol Enggu. Jagorawi, bukan? Bukan Jagorawi. Lorong dia- ujian apa Dia ya? nggak ada namanya loh, nggak kayak kita kan Iya. ada tol Jagorawi, tol apa Cikini. Oh ada nih, Lebu Raya Pantai Timur. Adakah? Itu LPT. Itu kan Dan dia sebutannya bukan gerbang tol loh, plaza. Oh, Oh, Plaza tol apa gitu. Plaza. Nah, ini kau cek lagi, Beb. Berapa harganya, Beb? gimana sih di atasnya ya? Di atasnya Oh 3 ringgit tuh. 3,6 ringgit ya. Murah-murah aja. Jimat. Sekitarnya 12 ribu lah ya. Ini tinggal 100 kilo lagi pas. 1 jam 41 menit. Masuk terowongan, Oke, guys. Keren. Kayak main film ya gitu ya. Kayak main film, boy. Mantap, terowongannya panjang ini. Oke, kameramen drifting cepat. Aku rasanya mau buka lagu Fast Furious, weh. Wow, keren. Oke, gas terus lanjut, silakan. Epic sekali kawan-kawan. Mantap kan? Kurang satu sebenarnya sih, drone. Padahal kalau drone-nya si Rahman masuk terowongan tuh bale boy ya. Epic itu. Sangat epic, kelas film Hollywood. Langsung kalian disponsori sama Fast Furious, langsung nggak masuk film dia dah. Alright brother, kita sudah memasuki kembali ke Kuala Lumpur, kembali ke keramaian, dan dari tadi footage-nya bagus. weh. Ini salah satu perjalanan yang sangat epic ya, jadi kau tidak bakal bosan. Walaupun memang view-nya nggak kayak pemandangan indah di Indonesia NTT gitu, bukan, tapi kayak kota-kota besar gitu, gedung-gedung tuh bikin epic banget loh. Bener. Aku ini keren. Ini kayak membuka horizon baru, bahwa indah itu memang relatif. Duit aku tinggal 4,3 ringgit, cukup dah nih. Cukup dah kayaknya. Yakin? Gak tahu. Kita masih ada tol lagi. Woi, duit aku udah habis. Masih. Nanti tak cukup, kasih tahu mereka loh. Hai, monitor kawan-kawan, uang kita tinggal 8 ringgit, cukup dah nih sampai ke itu, Sepang. Kalau nggak cukup, kita di loket taksel itu ada yang pakai visa tuh harusnya. Gimana? Oke lah. Farhan Kalau nggak bisa isi kita baru beli aja saldonya di sana. Oke, kopi. Oke, sekarang kita masuk di tol di atas langitnya Kuala Lumpur. atas langit. Dan benar ya, aku nih bener kayak nyetir tuh kayak terasa luar negeri tuh pas di sini. Bener-bener tuh kayak semua tuh penuh dengan pohon beton ya, atap atas beton ya, kiri kananku gedung-gedung mewah. Tapi rasanya tuh kayak nyetir di masa depan. Ya sayang ya. Bener. Kan selalu kita selalu bilang bahwa view-nya indah, pegunungan, Mulus lagi kan, dia perbukitan. punya jalan kan. Oh. Dan mobil situ kayak mewah-mewah gitu loh. Sebelah aku sekarang ada Mercy, bayangkan enggak? Nah. Jadi ya ini sebuah momen yang menarik di mana aku tegang karena takutnya tuh kita pakai kartu tol uang tak cukup, tinggal 8 ringgit. Jadi itu ada banyak pilihan, Touch and Go, ada Smart Tag. Bisa, debit visa. Betul. Nah, kita tuh kenapa kok itu? Maaf, tinggal loh. Kalau orang depan ketahan, hanya 3,5 ringgit. Aman. Makin gila, berarti uang kita tinggal 5 ringgit. Farhan, tak bisa ke kita isi ulang? Dicoba dulu aja. Coba dulu aja, John. Tinggal 4 ringgit. Mereka ini suka yang tegang-tegang gitu loh.
Aman, John. Nah, tinggal 4,8 ringgit. Gila Sama kau. juga di depan juga tinggal 4 ringgit. Suket ini. Aku tak berani, saldoku kecil gitu. Panik aku. Oke, kita kejar. Ngeng. Let's go. Kan aku bilang kan, atap pun ini semua beton. Atap beton, kiri kanan tuh pohon-pohon beton pun. Very beautiful. Waduh, padahal sedikit lagi sampai penginapan, tapi mobil yang John bawa malah ada masalah. Masuk gimana bang? Kan kami belum top up. Masuk ke pintu ya, terus pencet bantuan aja, pencet bantuan. Habis itu muncul apa kau bantuan? Aku tadi ketemu situ tuh, si Rahmat tuh lagi ngisi. Ronaldo tuh. Ini, kamu langsung ngetek aja, itu langsung kebuka. Nanti habis ini kita sampai depan ada Petronas, kita isi. Oh, udah lah. Oh, tekan tombol bantuan ya, siap. Langsung tap aja, tap kayak biasanya tadi aja. Gitu kan langsung. Sudah nyoba tap belum? On the way. Bisa kan? Tekan tombol Di bantuan. situ depan ambil 2 jalur ke kiri. Jadi kita belok keluar. Nanti habis itu kalau sudah ketemu Petronas paling dekat kita isi dulu. Oh gitu. Asik kali, kita gitu tuh ya terus ya. Hemat gitu weh. Gimana? Lewat dengan gampang, tak usah bayar deh. Ya nggak usah bayar, nanti ditagih di depan. Oh, kita bisa rapel, kita isi gitu ya terus sampai kita balik. Nggak semua akal kayak gitu duitnya. Untungnya nggak perlu lama buat isi saldo kartu tolnya si John. Jadi dia bisa masuk lagi dan segera menyusul kami. Oke, bye. Jadi sesuai dengan kita punya dugaan, akhirnya kartu tol kita uang habis, tak bisa masuk ya, uang tak cukup. Cuma makanya adalah di tol di Malaysia nih, rupanya kau bisa tekan taruh tombol kayak bantuan itu kan. Lo kau bisa lewat tanpa perlu bayar, tapi kau akan dicatat berhutang. Dan kau bisa isi ulang di level berikutnya. Ini lucu sih. Jadi dia tuh pencatat kau secara online utangmu berapa. Aku nanya lah si Farhan tuh sama si ini Rahmat. Kita bisa utang berapa banyak, utang terus nanti dirapel kan. Tapi ini Mana menarik. bisa, John? Jadi itu membuat orang-orang itu kayak apa ya? Nggak perlu nunggu. Ini rest area kan? macet-macetan. Iya, rest area. Itu bikin orang-orang tuh kayak nggak perlu berhenti bikin macet panjang karena isi kartu tol. Ini sangat menarik sih, Indonesia bisa pakai ini. Sistem ngutang. Menarik. Akhirnya sebentar lagi kami sampai penginapan. Kami bisa beristirahat biar besok bisa lanjut aktivitas lagi keliling Malaysia. Oke, Mas Eko. Siap. Kita sudah kembali lagi ke apartemen di daerah Sepang. Sepang. Karena besok Ridwan akan datang kembali ke sini dan mulai petualangan lagi. Jadi kita istirahat dulu sampai besok siang. Ridwan sore nyampe kita jemput. Kita jemput ke OTW ke Selanjutnya aja. siap. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Luar biasa. Yuk, jalan. Dan kami juga mau say thank you buat Bang Ridwan dan teman-teman Malam Million Journey ya. Baik kali kalian ya. Kenapa lari sih? Ngetes napas dulu, Pak. Ah, Ngerah saya udah. Udah. Enggak, Pak, udah, Pak. Ayolah. Ini gemetaran, Pak, dengkul gua asli bener. Kita mau cari tempat lain. Cuma yang gue penasaran adalah gimana cara masuk ke situ itu loh. Gue masih bingung.